Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita kembali bertemu dalam seri doa 10 malam, yang malam hari ini memasuki hari yang ke-6. Dan kita akan membahas bagian firman Tuhan yang membahas tentang jemaat Philadelphia. Mari sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Kembali kami datang di hadapan-Mu, memuji akan kebesaran Tuhan. Bahkan kami mengagumi akan kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Dan di malam hari ini Tuhan, kami akan mempelajari bahkan merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan yang memberikan kami hikmat pengertian, sehingga kami terus diperbaharui dari hari ke hari melalui firman yang boleh kami dengar. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Saya akan membacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, tentang jemaat di Philadelphia, firman Tuhan katakan bahwa di jemaat inilah satu-satunya jemaat yang tidak memiliki cacat dan celah. Artinya tidak mendapat teguran atau peringatan. Jemaat Philadelphia juga memiliki sebuah predikat, adalah jemaat yang dikasihi oleh Kristus. The Church Christ Love. Bagaimana kasih Tuhan itu mengasihi jemaat di Philadelphia dengan sungguh luar biasa. Namun apakah ini merupakan sesuatu perilaku yang tidak adil bagi jemaat yang lain? Saya boleh katakan tentu saja tidak. Masing-masing jemaat memiliki sebuah keunikan satu dengan yang lainnya, tidak sama. Tetapi pada saat mereka datang di hadapan Tuhan, Tuhan akan terus merubah sesuatu hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Predikat jemaat di Philadelphia sebagai jemaat yang dikasihi Yesus, sedangkan jemaat di kelima jemaat yang lain termasuk di Sardis adalah jemaat yang seringkali mendapatkan teguran demi teguran. Dan inilah yang boleh saya katakan keadilan Tuhan. Bagaimana setiap masing-masing jemaat memiliki pengalaman rohani yang berbeda. Apa yang kita mau belajar malam hari ini tentang kebenaran firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini mengatakan bahwa segala sesuatu apabila ia sudah membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dan dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti perintahku dan firman-Ku. Artinya jemaat di Philadelphia memiliki sebuah pengalaman kehidupan rohani yang berbeda dari jemaat yang lain. Dia memiliki sebuah hati yang terus boleh mengasihi Tuhan. Pada saat firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat di Philadelphia, mungkin banyak tantangan di sana, banyak pergumulan di sana. Tetapi satu hal yang perlu diingat adalah jemaat ini terus datang di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan melihat hal itu sesuatu yang berbeda. Dan jemaat di Philadelphia begitu sangat dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, pintu keselamatan mulai dibuka. Pada saat Yesus disalib, banyak orang yang berdosa mendapat kehidupan yang kekal. Tidak menuju kepada kematian kekal, tetapi menuju kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar malam hari ini bahwa di atas dari semuanya itu kita harus melihat karya Tuhan yang besar buat setiap kehidupan kita. Cara Yesus memperkenalkan diri kepada jemaat di Philadelphia, yaitu dia memperkenalkan bahwa dia adalah seorang yang benar. Dikatakan juga Yesus adalah seorang yang kudus, pribadi yang luar biasa, yang memegang kunci Daud pada saat itu. Dan juga dia dikatakan bahwa kehidupan Yesus melalui setiap pelayanannya menjadi saksi buat jemaat yang ada di Philadelphia. Malam hari ini ada satu hal penting yang kita harus ingat, bahwa di balik dari semuanya itu, mari kita mulai melihat bahwa kehidupan kita hari ini mungkin seringkali menghadapi banyak persoalan, seringkali menghadapi banyak sekali tuntutan hidup, tetapi kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Jemaat Philadelphia begitu bertahan dalam situasi
yang menghimpit kehidupan mereka. Tetapi kalau kita boleh melihat di sini, dia terus boleh memandang dan melihat kepada kasih Tuhan yang besar. Fokusnya tidak beralih kepada siapapun, tetapi tetap beralih dan dia melihat kepada Kristus. Dan biarlah setiap kita malam hari ini mengambil bagian kita, bahwa kalau Tuhan yang sudah menentukan apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan yang sudah membukakan pintu yang luar biasa itu, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Dan yang kita percayalah, mungkin manusia boleh mereka-rekakan hal yang buruk kepada kita, tetapi satu hal firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan hal yang paling terbaik yang menjadi bagian dan fokus kehidupan kita. Tetap semangat, berikan hidupmu kepada Tuhan dan layani Dia dengan sepenuh hati. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Dan bila firman ini terus boleh meneguhkan kami di tengah-tengah situasi yang ada, kami terus boleh melihat bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kuatkan dan teguhkan hati kami, sehingga kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memiliki kesempatan untuk kami boleh melayani Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. Kami berdoa seratus untuk gereja dan bangsa Indonesia. Biar di tengah-tengah situasi yang ada, Tuhan memperkuat iman kami. Di tengah-tengah situasi yang terus menghimpit kami, Tuhan yang akan meneguhkan kami. Kami boleh menjadi orang-orang, menjadi tiang doa buat gereja kami, buat kota kami, buat provinsi kami, bahkan buat negara kami Indonesia. Engkau memberkati pemimpin bangsa ini, berikan hikmat, bahkan otoritas pemimpin dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh memimpin dengan baik. Dan juga Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah Tuhan Engkau memakai orang-orang yang terus boleh berkompeten untuk boleh mengusahakan apa yang terbaik yang boleh diambil. Kami juga berdoa untuk para medis, garda terdepan, dokter, perawat, bahkan setiap pasien yang hari ini mungkin dirawat. Biarlah Tuhan yang terus menjamah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, jadikan kami hari-hari ini sebagai pendoa-pendoa yang boleh datang berlutut di hadapan Tuhan, bukan hanya melihat saja, tetapi kami boleh membawa setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhanlah yang menjadi jawaban atas kehidupan kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.